7 cara menghasilkan uang dari tanaman cabai di lahan sempit dan kebun vertikal. Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan share, serta like, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu suka, bisa klik tombol thanks atau terima kasih di kiri bawah ya. Yuk, kita lanjut lagi. Kadang kita ngerasa hidup itu berat banget ya. Ada orang yang punya lahan luas, punya alat lengkap, punya pengalaman bertahun-tahun. Sementara sebagian dari kita cuman punya halaman kecil yang bahkan sering kepakai buat jemuran, parkir motor, atau tempat anak main. Tapi yang bikin saya kaget adalah banyak orang yang justru memulai usaha dari tempat yang sederhana seperti itu. Dari ruang yang kecil, dari sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin. Saya ingat banget waktu pertama kali ngelihat tetangga saya panen cabai dari sudut kecil depan rumahnya. Ukurannya bahkan lebih kecil dari kamar mandi. Tapi dari situlah dia bisa dapat pemasukan tambahan setiap minggu. Dia cerita ke saya, dulu dia cuma nanam 2 pot, iseng saja. Lama-lama jadi 4 pot, lalu jadi 10. Dan semuanya tumbuh subur seperti hadiah kecil dari Tuhan untuk yang mau berusaha. Dari situ, saya mulai mikir, mungkin rezeki itu memang bukan soal seberapa luas tanah kita, tapi seberapa luas niat kita untuk mencoba. Apalagi cabai itu tanaman yang sederhana, tidak banyak permintaan, nggak rewel, tapi hasilnya bisa bikin dompet tersenyum kalau diurus dengan sedikit kesabaran. Banyak orang yang bilang nanam cabai itu gampang susah, tapi hasilnya bisa jadi penyelamat ketika harga cabai naik gila-gilaan. Dan kalau kamu bisa panen rutin, itu bisa jadi peluang cuan yang stabil. Sekarang saya mau cerita beberapa cara yang selama ini dipakai banyak orang untuk menghasilkan uang dari tanaman cabai di lahan sempit. Semua cara ini bisa dijalankan, bahkan kalau kamu cuma punya sedikit ruang. Cara pertama adalah nanam cabai dalam pot atau polybag. Ini yang paling sederhana. Kamu bisa taruh di teras, di pagar, di samping pintu. Tanaman cabai itu fleksibel. Kalau 1 pot bisa panen beberapa ons. Bayangin kalau kamu punya lebih banyak. Panennya memang tidak langsung banyak, tapi kalau dikumpulin dan dilakukan rutin, hasilnya lumayan. Cara kedua adalah bikin kebun vertikal. Ini solusi yang luar biasa buat yang lahannya cuma selebar lorong. Kamu bisa pakai rak bekas, susunan botol bekas, atau pot yang ditumpuk bertingkat. Keuntungannya, kamu memperbanyak tanaman tanpa memperbesar lahan. Hasil panen otomatis ikut bertambah. Cara ketiga adalah menjual bibit cabai. Ini cocok buat kamu yang telaten sejak awal. Banyak orang malas mulai dari biji karena takut gagal. Jadinya mereka lebih suka beli bibit yang sudah siap pindah. Harganya murah satuan, tapi kalau kamu jual banyak, hasilnya bisa lumayan banget. Cara keempat adalah jual panen cabai segar. Ini paling mudah dan paling cepat. Cabai adalah kebutuhan dapur yang tidak pernah berhenti dicari. Mau itu cabai rawit, cabai merah, cabai keriting, semua laku. Bahkan tetangga kamu pun bisa jadi pelanggan pertama. Cara kelima adalah jadi pemasok kecil-kecilan buat warung sekitar. Yang kecil-kecil seperti ini justru sering bertahan lama. Kamu tidak perlu jumlah besar, asal rutin panen. Warung juga senang karena mereka dapat cabai segar tanpa harus jauh-jauh ke pasar. Cara keenam adalah jual paket tanaman siap panen. Ini banyak yang suka karena pembeli tidak perlu menunggu dari awal. Mereka tinggal rawat sebentar dan langsung dapat buahnya. Harganya bisa 2 kali lipat dari bibit biasa. Karena kamu yang melakukan rawat dari nol. Dan sekarang saya tambahkan cara baru yang semakin banyak dilakukan orang. Cara ketujuh adalah mengolah cabai menjadi produk yang tahan lama seperti cabai kering atau sambal bubuk rumahan. Ini menarik karena saat panen melimpah, harga cabai sering jatuh. Daripada dijual murah, cabai bisa dikeringkan, tinggal dijemur atau dimasukkan alat pengering. Setelah kering,
kamu bisa giling jadi bubuk halus. Jadilah sambal bubuk rumahan. Produk ini laris karena praktis. Bisa dipakai bumbu mie, nasi goreng, ayam goreng, bahkan bisa jadi oleh-oleh kecil-kecilan. Dan yang paling menarik, sambal bubuk ini harganya jauh lebih stabil dibanding cabai segar. Jadi kalau panen banyak, tidak ada yang terbuang. Kalau dipikir-pikir, semua cara ini sebenarnya memberi kesempatan yang sama untuk siapapun. Bahkan untuk seseorang yang lahannya cuma sejengkal, kadang kita hanya butuh keberanian untuk mulai. Mulai dari satu pot dulu, satu bibit dulu, satu tanaman dulu, karena seringkali keberhasilan itu tidak datang dari lahan luas, tapi dari seseorang yang mau mencoba dan bertahan sedikit lebih lama dari rasa malasnya. Saya suka bilang ke diri saya sendiri, jangan remehkan satu pot cabai. Dari situ banyak orang bisa punya usaha, bisa bantu ekonomi keluarga, bisa buka peluang baru, dan kadang bisa bikin hidup terasa lebih berarti karena tiap pagi kita menyiram sesuatu yang pelan-pelan tumbuh di depan mata kita. Jadi kalau kamu punya halaman kecil, teras kecil, atau cuma sudut kecil di depan rumah, jangan anggap itu halangan. Itu justru bisa jadi tempat awalnya rezeki datang. Mulai dari satu pot dulu, lihat tumbuhnya, rasakan senangnya. Dan siapa tahu, dari situ hidup kamu berubah pelan-pelan tanpa kamu sadari. Karena cabai itu kecil, tapi peluang yang dibawa sangat besar. Dan mungkin saja kalau ternyata rezeki kamu sedang menunggu di balik daun cabai yang kecil itu. Demikian, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam semangat.